Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bu Mel, di sini Safwan izin susulan ulangan lisan materi evolusi, dan di sini Safwan akan menjelaskan homologi organ dan embriologi perbandingan. Mohon izin Ibu. Baik, untuk yang pertama itu homologi organ. Nah, homologi organ itu bisa kita definisikan sebagai kesamaan struktur dari organ-organ yang ada di makhluk di muka bumi ini dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, hal ini itu menjadi penting karena ilmu evolusi terus berkembang karena penemuan-penemuan struktur organ beberapa hewan yang memiliki struktur yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Nah, hal ini dapat menjadikan bukti bahwa beberapa hewan itu memiliki nenek moyang yang sama pada zaman dulu kala, yang terbukti dari struktur-struktur organ yang memiliki kesamaan. Baik, untuk contohnya sendiri, di sini saya mengambil 4 contoh, yaitu pada gorila, pada lumba-lumba, pada kelelawar, dan pada kuda. Dan mereka saya ambil sampel dari struktur tulang tangannya, yang dimana gorila itu berfungsi, tulang tangannya itu berfungsi untuk berjalan, mencari makan, kemudian lumba-lumba untuk berenang, kelelawar untuk terbang, kuda untuk berjalan juga gitu. Hanya saja di sini memang ada beberapa yang berbeda. Nah, perbedaan ini itu bisa dilihat dari fungsinya, tetapi di sini memiliki kesamaan struktur yang sama. Nah, keempat hewan tersebut memiliki struktur organ tulang yang sama, seperti gambar berikut ini. Di gambar berikut ini itu terdapat kesamaan struktur dari organ-organ tulang pada tangan hewan tersebut, yang dimana itu terdiri dari humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan falanges. Baik, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang yang namanya embriologi perbandingan. Nah, jadi istilah ini tuh digunakan karena memang banyak spesies makhluk hidup yang memiliki kesamaan struktur juga pada masa pembuahannya ya, embrionya, yang dimulai dari fase zigot, kemudian morula, blastula, gastrula, dan sampai dia jadi janin ya, itu memiliki kesamaan struktur. Nah, bisa dilihat dari beberapa contoh hewan berikut ini. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada istilah-istilah seperti ontogeni. Jadi ontogeni itu merupakan perkembangan individu dari sel telur hingga dia mati. Kemudian ada istilah lain lagi, itu filogeni, yaitu merupakan sejarah perkembangan yang menjelaskan tentang filum sederhana, sejarahnya itu sampai ke filum yang lebih kompleks. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan coba balik ke sejarah dulu, yang dimana ketika bumi kita masih panas, kemudian banyak asteroid yang menabrak bumi kita, dan konon katanya para peneliti atau para ilmuwan itu menyatakan teori bahwa meteor atau asteroid yang menabrak bumi dari luar angkasa itu membawa suatu unsur kelembaban, sehingga ketika mereka menabrak bumi mengalami yang namanya kelembaban. Kelembaban inilah yang nantinya akan memicu adanya air. Nah, air ini merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, dan adanya unsur H2O atau air ini yang menimbulkan adanya makhluk hidup pertama di muka bumi, yaitu Protista protozoa, makhluk uniseluler bersel satu. Ini merupakan salah satu makhluk hidup pertama yang ada di muka bumi. Kemudian mereka itu nantinya akan berevolusi menjadi Polyphera colentrata. Nah, kebanyakan jenis-jenis ini tuh adanya di perairan.
Dan nantinya mereka tuh akan berevolusi menjadi yang namanya vermes atau cacing-cacingan. Dan ini ada di perairan, ada juga di daratan. Kemudian nanti mereka tuh akan berevolusi menjadi yang namanya moluska atau siput-siputan, kerang-kerangan, dan semacamnya. Mereka pun itu nantinya akan berevolusi kembali menjadi yang namanya arthropoda. Nah, arthropoda itu merupakan jenis serangga-serangga, maupun itu serangga dari laut, maupun itu dari darat, dan semacamnya. Kemudian, arthropoda ini nantinya akan berevolusi menjadi jenis-jenis baru. Salah satunya Echinodermata. Contoh Echinodermata itu seperti teripang laut, kemudian bintang laut, dan semacamnya. Mereka itu nanti akan berevolusi lagi menjadi yang namanya chordata, seperti gambar berikut ini. Dan yang terakhir, mereka itu nanti akan berevolusi menjadi yang namanya vertebrata, atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Dan tidak bisa dipungkiri juga, ternyata memang masih banyak di bumi ini hewan-hewan yang dari hasil evolusi tadi itu masih banyak. Seperti contohnya mungkin Polyphera, Colentrata, terumbu karang ya, kemudian Vermas cacing, kemudian Protista protozoa sampai sekarang juga masih ada. Yang memang beberapa ada yang berevolusi dan beberapa ternyata masih ada atau gitu kan. Dan masih banyak lagi. Jadi Allah menciptakan semua makhluk di dunia ini tuh pasti ada tujuannya. Jadi kurang lebih itu saja Ibu Mel, mohon izin yang dapat Safwan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Safwan minta maaf juga kalau Safwan ada salah sama Ibu. Mohon maaf lahir dan batin Ibu. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.